A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Sahabat Insan Karima official channel yang Allah muliakan, alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk sampai kepada bulannya yang mulia. Bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk dan juga penjelas daripada petunjuk-petunjuk yang ada, dan kemudian juga sebagai pembeda daripada yang hak dan juga yang batil. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kehadirat Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena sunnahnya Allah berikan kita kesempatan untuk beramal pada bulan yang mulia ini. Sahabat Insan Karima channel yang Allah muliakan, dalam penentuan awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai lanjutan daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka kemudian hendaknya ia berpuasa. Maka dalam penentuan awal bulan Ramadan sering kita jumpai bahwa terdapat beberapa perbedaan antara kaum muslimin ketika awal bulan Ramadan ataupun juga di akhirnya. Maka bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sama-sama menentukan awal dan akhir bulan Ramadan ini? Kurang lebih ada dua cara bagaimana kaum muslimin menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Yang pertama itu menggunakan metode hisab atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan hitungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalender Qamariyah itu dalam satu bulannya terdiri daripada 29 atau 30 hari. Berbeda dengan kalender Masehi yang dalam satu bulannya terdapat 30 atau 31 hari, terkecuali untuk bulan Februari. Yang kemudian kedua, kaum muslimin sebagaimana diperintahkan Rasulullah SAW secara khusus ketika menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, yakni dengan menggunakan ru'yatul hilal atau melihat awal bulan secara langsung, yang mana kita diperintahkan untuk melihatnya langsung dengan mata kita sendiri. Maka dalam penentuan awal bulan Ramadan menggunakan metode yang pertama atau yang tadi kita sebut sebagai hisab, kaum muslimin berpegangan kepada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Yunus ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazil, dan juga kemudian ditetapkannya sebagai lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar bisa kita mengetahui adadas sinin, hitungan tahun dan juga bulan-bulan. Sebagian mereka berpendapat bahwa dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dengan hitungan peredaran matahari dan bulan itu sudah dicukupkan untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dalam menentukan awal bulan Ramadan. Cara yang kedua adalah menggunakan ru'yat atau melihat awal bulan secara langsung. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat awal bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW yang mengkhususkan kaum muslimin untuk melaksanakan ru'yat ketika menentukan awal bulan Ramadan ataupun juga akhir Ramadan beserta dengan awal bulan haji nanti. Sebagaimana hadis Nabi tersebut, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Hendaklah kalian berpuasa ketika melihat hilal ataupun juga berbukalah kalian setelah melihat ru'yat itu.
Maka dengan kedua sandaran ini hendaknya kita melaksanakan ibadah Ramadan beserta dengan mengakhirinya dengan melaksanakan ru'yat. Adapun cara yang pertama ketika kaum muslimin melaksanakan ru'yat secara lokal atau di beberapa negara saja, itu berdasarkan kepada pengalaman daripada seorang sahabat yang bernama Quraib ketika diperintahkan untuk pergi ke kota Syam yang pada saat itu Muawiyah menjadi walinya, maka dia melihat hilal awal Ramadan pada malam Jumat. Lalu kemudian dia berpuasa bersama dengan Muawiyah di hari Jumatnya. Lantas kemudian ketika ia pulang ke kota Madinah, ia bertemu dengan Ibnu Abbas. Lantas Ibnu Abbas bertanya, kapankah kamu memulai puasa? Maka Quraib menjawab, saya memulai puasa bersama dengan Muawiyah pada malam Jumat atau pada hari Jumatnya. Karena hilal baru terlihat di malam Jumat. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa penduduk Madinah itu melihat hilal pada malam Sabtu. Ini menandakan bahwa perbedaan yang terjadi itu dikarenakan waktu. Karena keterbatasan informasi juga. Tidak mungkin Quraib itu menyampaikan langsung awal bulan Ramadan, lantas kemudian langsung pulang ke Madinah. Karena perjalanan pada saat itu bisa ditempuh dalam beberapa hari. Lantas dengan keterbatasan kaum muslimin pada saat itu, dan juga kemudahan kaum muslimin yang dilaksanakan pada hari ini, maka dilaksanakanlah ru'yat itu secara alamiah atau secara global. Yang ini menandakan bahwa kaum muslimin ketika mendapatkan satu maklumat bahwasanya hilal sudah terlihat di daerah tertentu atau di negara tertentu, yang kemudian orang itu bersyahadat dan juga menyatakan bahwa dia benar-benar melihat hilal, maka kaum muslimin di daerah manapun seluruh penjuru dunia hari ini itu bisa mendapatkan informasinya secara langsung meskipun di daerah yang saling berjauhan. Maka dengan kondisi yang ada, kita meminta kepada Allah bahwa beberapa kondisi kaum muslimin yang tidak membuat kaum muslimin bisa bersatu hari ini, semoga Allah segera hilangkan itu, sehingga ini juga bisa menjadi bahan renungan kita. Tidak mungkin kita melaksanakan puasa atau kita belum melaksanakan puasa sedangkan saudara kita kaum muslimin di penjuru dunia yang lain itu sudah berpuasa. Begitupun juga renungan untuk kita ketika akhir nanti bulan Ramadan, tidak mungkin kita belum berbuka atau belum melaksanakan Idul Fitri sedangkan saudara kaum muslimin kita di penjuru dunia yang lain itu sudah melaksanakan Idul Fitri. Padahal kita adalah satu tubuh, bahwa kita adalah kaum muslimin yang satu, dan juga ada juga syariat bahwasanya kita tidak boleh berpuasa ketika awal Syawal atau pada hari Idul Fitri. Maka mudah-mudahan Allah membebaskan kita daripada berbagai macam perbedaan yang ada sehingga kaum muslimin bisa berpuasa dalam satu naungan dan kita bisa mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan bersama-sama. Tidak hanya terbatasi oleh kaum muslimin di beberapa daerah tertentu, namun seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.